Ada sesuatu yang tinggi dan hitam banget di sisi gerbong yang terbuka. Itu tinggi banget, mungkin 12 kaki, dan badannya kurus kering. Kayak bayangan orang yang diregangin. Bayangan itu kayak ngisep semua cahaya yang ada, bikin sekelilingnya jadi gelap. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Gue harap gue nggak nyebarin identitas diri gue dengan nulis ini. Tapi gue tuh seniman graffiti, atau kalau kata orang lain, bocah nakal. Gue nggak masalah sih dengan sebutan apapun. Intinya, gue suka ngecat tembok dan gue lumayan jago pakai spray paint. Komunitas tagging itu parah, orang-orangnya nggak ramah dan nggak ada rasa hormat antar seniman. Karena itu, gue jadi lebih hati-hati dan suka nge-tag di tempat-tempat sepi, yang karya gue nggak bakal dilihat orang lain atau publik. Jalur kereta tua biasanya pilihan bagus karena gerbong keretanya banyak dan sering ada kereta baru yang dibiarin nganggur di situ. Temen gue, Lukas, sering ikut pas gue nge-tag, meski dia nggak terlalu suka sama hobinya. Gue sih seneng aja ada yang nemenin. Banyak orang nggak paham pentingnya punya teman yang baik, dan menurut gue itu sedih. Kebanyakan teman-teman gue yang lain nggak terlalu peduli sama waktu atau minat gue, tapi Lukas beda. Suatu malam, gue dan Lukas lagi ngerokok di jalur kereta tua yang gue temuin di Google Maps siang itu. Gue bukan stoner berat, tapi Lukas suka banget ngerokok, jadi gue sering ikutan biar vibes-nya cocok. Malam itu nggak terlalu larut, mungkin baru lewat jam 10. Kita abis ngerokok dan ngobrol sambil jalan di samping gerbong kereta tua yang berkarat. Anehnya, nggak ada satupun tag di seluruh kereta itu. Pasti kereta ini baru dipindahin ke sini. Pikir gue seneng karena dapat kesempatan pertama buat nge-tag di permukaan yang bagus. Gue kasih Lukas satu kaleng cat buat dia iseng-iseng, dan gue mulai nge-tag. Sekitar 5 menit kemudian, gue selesai dengan tag pertama gue. Gue kagum sebentar sebelum pindah ke gerbong berikutnya, lalu ke yang berikutnya lagi. Sekitar 15 menit dan 2 kaleng cat kemudian, gue udah punya 3 tag yang lumayan bagus berjejeran, dan gue cukup bangga dengan hasilnya. Maaf kalau ini bikin tersinggung, tapi gue biasanya buang kaleng kosong pas udah habis. Jadi gue lempar kaleng-kaleng itu ke arah kita dateng, nikmatin suara berisik bola bearing yang mantul-mantul di dalam kaleng kosong. Gue kemudian nyamperin Lukas yang ternyata lagi ngerokok satu linting lagi, ngebodoin kaleng cat yang gue kasih dia. Buat konteks, alasan gue nggak jadi stoner berat adalah karena gue sering banget kena anxiety parah tiap kali high. Mungkin 90% dari waktu. Sekarang gue mikir lagi, ngerokok 2 linting bareng Lukas itu keputusan yang hampir merugikan banget. Soalnya kita lagi ngelakuin sesuatu yang ilegal, yang udah cukup bikin anxiety sendiri. Gue tetap ngerokok linting kedua itu, yakin gue bakal baik-baik aja. Begitu api terakhir dari linting itu padam, tiba-tiba kita dengar suara benturan yang teredam dari arah belakang. Kita langsung beku dan natap ke kegelapan. Keringat mulai ngucur di leher gue saat adrenalin mulai mengalir. Gue nggak bisa tahu apakah suara itu datang dari luar kereta atau dari dalam salah satu gerbong. Susah buat mutusin mana yang lebih buruk. Kita nunggu selama 1 menit penuh dalam diam, tapi gak ada apa-apa. Itu saatnya gue ngeluarin HP dan mulai ngerekam video. Beberapa detik kemudian, suara tembakan beneran terdengar di belakang kita, hampir bikin Lukas jatuh tersandung. Suara itu kagetin gue banget sampai jari gue lepas dari tombol rekam di Snapchat dan video terputus. Kita kabur sepanjang jalur kereta sampai ketemu jalan raya dan gak berhenti lari sampai kita merasa aman. Gue gak pernah setakut ini dalam hidup gue. Dan gak ngebantu juga karena gue lagi high berat. Tangan gue gemeteran, begitu juga tangan Lukas. Kita nemuin jalan kembali ke mobil dan pulang dengan diam. Apa yang harus gue lakuin? Nelpon polisi? Gue jelas-jelas lagi ngelanggar hukum. Itu gak mungkin jadi pilihan. Cerita ini belum selesai. Gue sebenarnya balik lagi ke jalur itu beberapa minggu kemudian. Tapi kali ini siang-siang dan bawa Glock 19 kesayangan gue. Gue kaget, kereta itu masih ada di situ. Tapi ada yang beda. Di 3 tempat di mana gue sebelumnya nge-tag, sekarang ada bercak merah jelek yang nutupin karya gue. Seseorang sengaja nutupin karya gue. Gue terus nyelidik dengan hati-hati dan akhirnya nemuin gerbong kereta yang pintunya kebuka lebar. Gue lihat ke dalam dan itu aneh banget. Gerbongnya kosong kecuali ada satu kursi di tengah-tengah dan ada tali sama rantai berserakan di lantai. Beberapa tali melilit kaki kursi, yang lain cuma tergeletak di lantai.
Yang paling aneh adalah baunya. Seluruh gerbong bau banget kayak cairan pemutih. Kalau lo merem, lo bakal ngira lo lagi di lemari alat bersih-bersih. Gua nggak bisa ngelebain baunya. Seriusan bau banget kayak seluruh gerbong abis disiram pemutih. Gua mau ngambil foto suasananya, tapi tiba-tiba gue denger suara benturan logam dari ujung gerbong. Mungkin gue cuma kebayang, tapi gue nggak mau ambil risiko. Itu udah cukup buat gue. Gue cabut secepatnya. Gue cerita ini ke banyak orang, tapi nggak ada yang bisa ngasih alasan masuk akal buat tindakan si gila itu. Gak mungkin orang gelandangan bisa dapet pistol, tapi gue juga nggak ngerti kenapa orang selain gelandangan bisa respon segitu agresifnya. Dan kenapa mereka nutupin tag gue juga masih misteri. Yang paling disturbing dari semua ini adalah kursi di tengah gerbong itu. Gue pengen banget balik ke jalur itu cuma buat ngambil foto, tapi gue belum punya keberanian. Gue nggak tahu apakah orang yang ada di sana malam itu beneran mau nembak kita atau cuma mau nakutin. Tapi kadang-kadang pas malam hari, pas gue sendirian dengan pikiran gue masih bisa dengar suara tembakan itu terngiang-ngiang di telinga gue. Sekarang awal Juli, cerita ini terjadi di awal musim panas. Biasanya gue berusaha stay di kota kampus atau jalan-jalan ke Eropa selama musim panas buat ngindarin pulang ke rumah. Tapi kali ini nggak bisa. Gue akhirnya harus balik ke rumah di awal musim panas. Gue cuma perlu ngelewatin 1 minggu. Abis itu gue bakal naik pesawat ke Jerman. Gue nggak terlalu pengen ketemu teman-teman lama, tapi gue juga nggak mau diem di rumah terus. Jadi gue sering bangun pagi dan ngabisin hari buat hiking, nonton film, atau nyetir tanpa tujuan. Hari terakhir di rumah, gue mulai bosen sama kegiatan yang itu-itu aja dan pengen ngelakuin sesuatu yang lebih seru. Teman-teman gue dan gue dulu suka train hop, salah satu aktivitas liar yang udah lama gue tinggalkan. Gue pikir, kenapa enggak, dan pergi ke jalur kereta terpencil yang gue tahu sering dilewatin kereta barang. Jalur itu dikelilingi pohon dan flora lain. Salah satu alasan gue pilih tempat itu. Yang terakhir, gue butuhin adalah ketangkep lagi ngelakuin aktivitas ilegal setelah bertahun-tahun bersih. Gue parkir mobil dan jalan ke jalur kereta. Biar lebih jelas, jalur ini ngelewatin hutan sebentar sebelum masuk terowongan. Di sisi lain terowongan ada area kecil yang terbuka, lalu jembatan besar di atas air. Teman-teman gue dan gue dulu suka naik kereta sampai ke ujung jembatan. Tapi karena gue sendirian, gak ada cara buat balik ke mobil kecuali jalan kaki 10 mil. Jadi gue putuskan buat naik kereta, ngelewatin terowongan, turun, dan jalan balik ke mobil dengan tenang. Gue jalan di sepanjang jalur dan nunggu kereta lewat. Mungkin sekitar jam 2 atau 3 sore. Setelah sekitar 10 menit jalan, gue mulai ngerasain getaran di rel. Gue langsung lari ke samping dan nyoba buat gak kelihatan. Biasanya setahu gue, masinis kereta barang gak peduli buat laporin orang yang jalan di rel. Tapi gue gak mau ambil risiko. Kereta lewat, dan gue nunggu cukup banyak gerbong lewat sebelum keluar dari tempat sembunyi dan lompat ke salah satu gerbong terbuka. Gampang banget. Gue beneran kaget pas sadar gerbong yang gue lompatin ternyata kosong banget. Biasanya ada beberapa kontainer atau beberapa alat berat di dalam gerbong yang tertutup, tapi ini bener-bener kosong. Gak ada yang aneh, cuma agak aneh aja. Kereta jalan terus masuk ke terowongan. Gue menikmati pemandangan hutan dari gerbong terbuka yang nyaman ini. Satu sisi gerbong terbuka ke hutan dan sinar matahari masuk dengan cantik. Sisi lainnya terbuka ke terowongan yang mulai gelap. Gue nggak bisa yakin kapan tepatnya, tapi mungkin beberapa saat setelah gue masuk terowongan, gue mulai merasa ada yang nggak beres. Sebelum gue bisa tentuin apa yang aneh, terowongan jadi beneran gelap. Tapi yang aneh adalah nggak ada perbedaan antara dalam gerbong dan luar terowongan. Biar gue jelasin, biasanya pas lo masuk terowongan jadi gelap sementara sisi gerbong yang terbuka ke hutan tetap terang. Tapi sekarang, seluruh gerbong jadi gelap. Kayak ada sesuatu yang nutupin pintu yang terbuka di sisi hutan. Udara jadi makin dingin, dan makin dingin sampai gue bisa lihat napas gue sendiri. Rasa nggak nyaman di perut gue makin kenceng, kayak ada yang narik dari dalam. Gue jalan ke pintu gerbong buat ngintip keluar, dan jantung gue hampir berhenti. Ada sesuatu yang tinggi dan hitam banget di sisi gerbong yang terbuka. Itu tinggi banget, mungkin 12 kaki, dan badannya kurus kering. Kayak bayangan orang yang diregangin. Bayangan itu kayak ngisep semua cahaya yang ada, bikin sekelilingnya jadi gelap. Saat gue ngelihat bayangan itu, dia juga ngelihat gue.
Dua mata merah besar bersinar dari kegelapan, menatap langsung ke mata gue. Gue beku, nggak bisa gerak atau teriak, hanya bisa natap balik dengan ketakutan. Seketika gue dengar suara teriakan keras dan tajam dari arah terowongan. Suara itu bikin darah gue membeku. Bayangan itu tiba-tiba ngilang, dan gerbong kereta terang kembali saat keluar dari terowongan. Gue langsung lompat keluar dari kereta, gak peduli meski kaki gue keseleo dan baju gue kotor karena jatuh di tanah. Gue lari secepat mungkin menjauh dari jalur kereta, gak peduli kemana arah gue. Pas gue akhirnya berhenti dan ngatur napas, gue sadar gue udah nyasar di hutan. Gue butuh beberapa jam buat nemuin jalan kembali ke mobil, tapi gue gak peduli. Gue cuma seneng gue masih hidup. Sejak kejadian itu, gue gak pernah lagi main ke jalur kereta sendirian. Gue juga gak pernah cerita ini ke siapa-siapa kecuali sekarang. Gue gak peduli apakah lo percaya atau enggak, tapi gue tahu apa yang gue lihat. Dan itu gak bakal pernah gue lupain.